menceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ane Ratna justru terancam penjara. Padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga kaera. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Keur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si culik wae bari jeung heueuh teh bener teh 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun zaman Ambu Ana mah can pernah DBH tadi dibayarkeun rasa kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah siapa lu gak akan aku bayarkan ya, lo yang hutang gue yang bayar, enak aja lo. Sorry. Astagfirullah. Kita berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar, oh itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit, kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ingin cari aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, ya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai gitu. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa hanya kan
waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah gitu, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Ini 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset Pemda. Sedayana tos aya barang-barang tos aya. Tos kosong weh, tos diangkut di dinten Minggu. Di luhur aya gamelan. Oh, ternyata dari hari Minggu. Saya ngantornya di 5 wilayah. Jadi di 5 wilayah itu saya akan membuat 5 wilayah yang disebut dengan 5 pembangunan kewilayahan. Jadi gubernurnya adalah gubernur seluruh Jawa Barat. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Anne Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Anne Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Anne dikaruniai 2 anak, namun pernikahan itu kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Anne masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dan kini nasib berkata lain, Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Anne justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025, setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025, Anne akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Anne memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama. Ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam.
adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Nah, hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada berita terbaru yang mana Ambu Ane, mantan istri Kang Deddy Muladi ya, yang mana katanya ya diperiksa oleh kejaksaan ya teman-teman. Entah ini apa masalahnya ataupun terkait apa ya, saya kurang begitu mendalami ya, karena ya kita tahu sendiri ya Ambu Ane ini ya mantan istri Kang Deddy Mulyadi ya gitu ya. Cuman setelah berpisah dengan Kang Deddy Mulyadi, saya nggak tahu seperti apa sikapnya dan perilakunya ya teman-teman. Ya kita doakan aja untuk Ambu Ane, semoga ya diberikan kesabaran ya, dan ya jangan mencela mantan suami ya, seperti itu pada intinya ya, karena ya fatal ya teman-teman mencela mantan suami seperti itu ya. Tukang Deddy Muladi ya salut, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci sama sekali ya ke Ambu Ane ini ya teman-teman, yang begitu sabar Kang Deddy Muladi ini. Oke, itu dia video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.